apa ya, hak seorang pacar itu apa? Mungkin ada gak sih? Bagi teman-teman semua biasanya yang sedang menjalin sebuah komitmen kepada pasangan kalian, janganlah untuk merusak dia, tapi jaga dia. Iya. Nah, agar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, pada kesempatan kali ini perkenal ya, saya Hafid dan ini rekan saya Riza. Nah, kita di sini akan sedikit berdialog santai dengan pembahasan yang sangat luar biasa. Karena pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai komitmen dan tanggung jawab. Nah, ini bagaimana komitmen itu dan bagaimana tanggung jawab itu. Nah, coba akan kita kupas sedikit mengenai komitmen dan tanggung jawab. Nah, oke Kak, siap? Oke. Berat kayaknya. Pembahasan komitmen dan tanggung jawab Iya, itu berat itu kayaknya. Oh, gimana gitu sudah ya Kak? Nah, oke Kak, langsung saja. Kalau komitmen menurut Kakak bagaimana Kak? Boleh minum dulu. Oke, minum dulu biar kita encer gitu ya pikirannya ya. Komitmen dan tanggung jawab. Berat kayaknya. Ya gini ya, kalau saya pribadi komitmen itu menurut saya itu sebuah kesepakatan atau sebuah keterikatan antara dua orang mungkin dalam sebuah hubungan, dalam melakukan sebuah hubungan seperti itu. Ini kita contohkan saja ya. Mungkin saya berkomitmen dengan si dia, Seorang itu ya, Nah, kita berkomitmen untuk menjalin sebuah hubungan. Jadi berarti kita sudah sepakat untuk saling, yang namanya hubungan. Sebuah hubungan berarti kan saling menjaga, saling berbagi dan lain sebagainya. Seperti itu. Kalau tanggung jawabnya Kak, tanggung jawabnya Nah, tanggung ada jawab apa dengan komitmen ini? Nah, ini saling berhubungan. Misal kalau kita sudah berkomitmen dalam sebuah hubungan, berarti kita mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita masuk dalam komitmen tadi, seperti itu. Kalau kita sudah berkomitmen untuk saling menjaga, untuk saling mencintai dan lain sebagainya, berarti kita bertanggung jawab atas komitmen itu tadi. Seperti itu. Berarti gini Kak, ini kalau saya pribadi ya, komitmen itu suatu hal yang akan kita perbuat, yang akan kita benar-benar kita sudah sepakati. Ya, kesepakatan inilah yang nantinya akan kita pertanggungjawabkan. Maka dari itu bisa saja pertanggungjawaban ini atau tanggung jawab adalah kumpulan dari komitmen-komitmen. Ini bahasanya ya, kumpulan dari komitmen-komitmen yang perlu kita lakukan atau perlu kita laksanakan karena kita sudah berusaha untuk mempertanggungjawabkan komitmen ini. Kadang-kadang gimana ya Kak, komitmen dengan tanggung jawab ini sedikit kurang gitu loh, kayak gimana ya, kayak suatu hal yang sama tapi kok berbeda gitu loh. Kalau menurut Kakak ini sama apa berbeda kira-kira? Kalau saya tetap beda Ya, tapi saling berhubungan gitu loh, selalu saling berhubungan itu, tapi tetap utamanya yang komitmen tadi. Karena tanggung jawab kan ada yang namanya kita bertanggung jawab, kita dikasih tanggungan, terus kita berarti kan bertanggung jawab atas tanggungan tersebut. Nah, kalau dalam hal komitmen berarti kita bertanggung jawab atas apa yang kita komitmen tadi, seperti itu. Jadi gini, apa namanya, suatu komitmen itu perlu dipertanggungjawabkan. Jadi kita ya. Dan kalau kita berkaitan, karena kita saling berkaitan, berarti suatu tanggung jawab ini perlu adanya komitmen untuk mempertanggungjawabkan. Ya, harus ada ya. Harus ada gitu ya. Iya. Misal nih Kak, apa namanya, komitmen dan tanggung jawab kita implementasikan atau kita coba aplikasikan dalam sebuah hubungan percintaan, sebenarnya kayak katakan tadi harus ada dan sebagainya gitulah, harus ada apa ini sebenarnya kalau kita kaitkan dengan percintaan ini perlu ada apa ini ya, karena gini Kak, masa-masa sekarang ini ya, kadang-kadang misalnya kalau sudah pacaran ataupun yang belum pacaran ini kan biasanya yang diutamakan adalah kamu harus komitmen gini. Nah, yang namanya komitmen harus kan perlu tanggung jawaban ini kan. Jadi ini sebenarnya bagaimana ini kalau kita kaitkan dengan cinta ini? Ya, kita lihat sendiri ya, kita bisa lihat bahwasanya banyak sekali banyak orang yang memanfaatkan komitmen ini. Jadi gini, kita komitmen aja. Jadi nggak pacaran ya? Nggak pacaran, tapi
Ya makanya ini sebuah kesalahan bisa dibilang seperti itu. Seperti halnya hubungan tanpa status. Ya, Iya, tapi dia berkomitmen. Tapi berkomitmen. Nah, jadi banyak orang yang menyalahgunakan arti dari komitmen ini loh. Jadi apa ya? Dia itu nggak memikirkan bahwasanya kalau kita sebuah komitmen itu kita harus bertanggung jawab, itu nggak berpikir sampai seperti itu loh. Malah dia itu bebas gitu loh. Saya nggak punya pacar, padahal dia sudah melakukan yang namanya komitmen tadi. Komitmen bersama tadi. Iya, komitmen bersama, tapi dia masih merasa bebas. Oh, saya nggak punya pacar, berarti kan saya nggak ada hubungan apapun, hanya komitmen. Padahal kalau menurut saya pribadi ya kan, yang namanya kalau kita sudah berkomitmen itu tanggung jawabnya lebih besar dibanding seorang pacar gitu loh. Bahwasanya kalau saya berpikir pun pacar itu apa ya, hak seorang pacar itu apa? Mungkin ada gak sih? Kayaknya enggak ya. Iya kan? Ya, pacar itu sebatas apa ya? Mungkin kata-kata. Ya, kalau menurut kita sepakat kan? Iya, saya sepakat seperti itu. Nah, makanya jadi kalau yang namanya berarti kan bisa dibilang kalau berkomitmen itu malah lebih baik daripada kita berarti daripada kita menganggap terus adanya pacaran gitu ya. Nah, status pacar itu ada nggak ada kan? Kalau apa jadi pacar nggak ada, terus kita ngelarang kita kan enggak loh, aslinya itu enggak. Tapi banyak orang yang mengatakan bahwasanya kalau saya pacaran dengan dia, wah berarti saya tanggung jawab terus, seakan seperti bermuluk-muluk gitu lah. Padahal kalau menurut saya pribadi aslinya itu kalau komitmen itu malah lebih berat timbang pacar, lebih serius daripada status pacar gitu ya. Iya, betul sekali. Berarti gini, apa namanya? Karena berarti sebuah komitmen ini ya nggak harus adanya status pacar gitu ya. Karena komitmen sendiri pun bisa dikatakan itu sudah menjadi suatu hal yang keren gitu loh, suatu hal yang sudah mantap, istilahnya apa ya, sudah meyakinkan kan ya. Tapi kadang-kadang kan orang kan gini kan, apa namanya, saya berkomitmen dengan si A ini berkomitmen dengan si B kan. Kadang-kadang si B atau si A ini merasa kalau kok nggak ada kepastian sama sekali ini sebenarnya saya dianggap apa, padahal nilai dari komitmen ini sangat luar biasa sekali, karena komitmen mengandung tanggung jawab. Nah, berarti itu ada mungkin bisa dibilang kurang pahamnya arti sebuah komitmen. Jadi mungkin entah si cowok yang memulai apa kesepakatan tadi, atau mungkin si cewek kan bisa saja kan. Jadi gini, kalau kita melakukan sebuah kesepakatan berarti emang benar-benar kita bahas nyampe keduanya itu paham betul ini loh. Paham betul. Jadi kalau semisal ada yang kayak tadi kan mungkin gantung ya kan, ada yang berpikiran kok nggak ada status gini ya, itu berarti kesalahan yang mungkin yang satunya itu kalau melakukan kesepakatan tadi atau berkomitmen tadi itu kurang apa ya, masih ngambang itu loh. Kalau emang benar-benar kan kita sepakat mungkin saling jaga, saling mencintai, saling berkali dan lain sebagainya, itu kan bisa. Kadang kala gini seperti ini, kadang ada masalah-masalah yang terjadi kalau kita sudah mengandungi namanya komitmen ini. Kadang serasa seakan-akan dunia ini milik si yang punya hubungan inilah ya kan. Misalnya kan apa namanya, si A dengan si B ini berkomitmen untuk kita coba jalani bareng ya kan. Ya kadang-kadang seakan-akan entah si A atau si B itu merasa kalau sudah berkomitmen ya kamu ini ya apa namanya, apa yang kamu miliki seakan-akan sudah juga milik dari saya. Nah itulah yang menjadi suatu hal yang masalah-masalah yang timbul, seperti halnya pergaulan bebas lah kan. Kadang-kadang kan gini, oh, kamu kan sudah berkomitmen dengan saya, mungkin kalau saya minta ini ya kamu harus kasih dong, ini kita sudah berkomitmen bersama kok dan sebagainya kan. Itu kan masalah-masalah yang timbul adanya komitmen ini. Nah ini kita sebagai yang insya Allah paham lah, kita paham bahwasanya komitmen seperti ini dan tanggung jawab seperti ini, kita harus bagaimana ini untuk menyiasati biar nggak ke arah sana gitu. Nah biasanya yang terjadi ya mungkin dia merelakan apapun itu kan karena mungkin rasa sayangnya atau rasa cintanya itu besar, mungkin kan seperti itu. Dan pikirannya itu mungkin gini,
saya mencintai dia berarti berkorban seperti itu, saya berkorban apapun itu untuk dia kan, bahkan seperti itu kan. Itu mungkin gimana ya, kurang sehat akal pemikiran seperti itu, kurang sehat sekali ya. Karena gini, kalau semisal kalau pikiran saya ya, kalau saya mencintai seseorang entah siapapun itu, berarti tugas saya ya, bukan tugas sih, tapi dari hati saya dan pikiran saya mungkin itu yang hanya mungkin karena saya cinta dia, berarti saya membahagiakan dia. Entah apapun itu, kebahagiaan berwujud apapun itu, ya mungkin hal-hal yang baik tentunya bisa untuk membahagiakan. dan yang namanya kalau kita mencintai seorang itu kita menjaganya, bukan merusaknya gitu loh. Seperti itu. Nah ini yang menjadi suatu momok atau suatu masalah yang terjadi kan? Iya. Berarti kita perlu meluruskan, oke, bagi teman-teman semua biasanya yang sedang menjalin sebuah komitmen kepada pasangan kalian, janganlah untuk merusak dia, tapi jaga dia. Iya. Agar selain hubungan ini juga harmonis, teman-teman juga bisa melaksanakan komitmen ini dengan baik, ya, Dan tentunya berujung kebahagiaan. seperti itu kan. Ya apa saja kita coba ya kan, Iya. kalau itu merupakan sebuah keberuntungan bagi kita ya kan. Ya bisa saja nanti komitmen-komitmen ini yang setelah kita bangun, kita mempertanggungjawabkannya dengan sebuah syukur-syukur sampai ke pelaminan kan, juga bagus kan, Nah ini kita perlu luruskan teman-teman semua bahwasanya sebuah komitmen dan tanggung jawab ini suatu hal yang sangat besar. Jadi teman-teman kalau sudah berkomitmen dan sudah bertanggung jawab atas komitmen-komitmen tersebut, silakan teman-teman jangan hanya sebatas dari kata saja, tapi coba di secara langsung gitu loh, secara pelaksanaannya jelas gitu loh, biar enggak hanya sebatas kata-kata atau omong-omong doang. Karena kasihan juga pasangan kita ya kan. Misal kita sudah berusaha untuk ngomong alah inilah, alah tak ginilah dan sebagainya, muluk-muluk. Tapi dalam implementasinya, dalam hasilnya itu nol besar tuh, kasihan kan. Nah, seperti itu. Gitu ya kak ya. Kita sepakat bahwasanya komitmen dan tanggung jawab adalah suatu hal yang perlu teman-teman bangun mulai dari sekarang. Mulai detik ini coba kita bangun yang namanya komitmen dan tanggung jawab. Gitu kak ya. Oke teman-teman semua, mungkin itu sedikit pembahasan mengenai komitmen dan tanggung jawab, dan kita sudah kaitkan dengan sebuah hubungan atau sebuah percintaan atau sebuah asmara kalian, gitu ya. Maka dari itu, karena gini ya, sebentar. Karena gimana ya? Karena memang yang baru booming, baru yang sering dirasakan pada saat ini adalah memang cinta ini sudah menjadi sebuah kayak apa ya? Kayak Kebutuhan. Suatu kebutuhan ya kan? Iya, Akan-akan ya kan? Bukan hanya sebatas sebuah apalah itu, karena memang yang yang perlu kita bangun memang itu ya. Sebuah komitmen dan sebuah tanggung jawab. Oke. Sangat jelas sekali pembahasan pada kesempatan kali ini teman-teman semua. Jikalau tadi dalam hal kita ngobrol santainya kok sedikit ada suatu pendapat yang kurang pas di hati teman-teman atau suatu pemikiran dari teman-teman, silahkan teman-teman berikan kritik yang membangun buat kita, dan jangan lupa berikan saran. Sangat penting sekali teman-teman. Kalau mengkritik kok tanpa ada saran itu sangat sebatas ngomong-ngomong tok itu. Bisa mengkritik tapi nggak bisa memberikan saran. Sangat keliru sekali itu. Nah, bagi teman-teman juga yang ingin coba memberikan suatu saran dalam pembahasan kita pada video-video yang selanjutnya, silahkan diketik saja di kolom komentar. Dan jika teman-teman masih ada kurang puas mengenai pembahasan komitmen tanggung jawab, kita akan coba untuk mengulas komitmen tanggung jawab lebih dalam lagi di video-video selanjutnya, gitu ya. Mungkin itu yang bisa kita diskusikan atau kita ngobrol santaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada sebuah tutur kata atau perkataan atau pendapat yang kurang sesuai dengan apa yang ada di pikiran teman-teman, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu ya kak ya. Dari kami pamit untuk undur diri dulu. Nanti kita tunggu saja di video-video selanjutnya. Itu dari kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.